Sebuah tim Navy SEAL US di bawah pimpinan Letnan Komandan Karen Greer dan John Kelly, serta perwakilan dari CIA Robert Ritter, sedang berada di Aleppo, Suriah dalam misi pembebasan agen CIA, yang diyakini disandera oleh pasukan pemerintah Suriah. Setelah mengatur strategi penyerangan yang dipimpin oleh Robert Ritter, mereka memulai penyerbuan. Di tengah baku tembak dengan musuh, John Kelly meyakini jika lawan mereka bukanlah tentara Suriah, melainkan militer Rusia. Ketika menanyakan hal itu kepada Ritter, dia malah mengatakan fokusnya adalah ke penyelamatan sandera, bukan siapa lawannya. Kecurigaan Kelly semakin berlanjut ketika ia menemukan perlengkapan senjata Rusia yang cukup lengkap di sana. Setelah melalui baku tembak yang cukup menegangkan dan mengakibatkan beberapa korban, akhirnya mereka berhasil membebaskan sandera dan membawanya pergi dari tempat itu. Mereka meninggalkan tempat itu menggunakan helikopter. Di sana, Kelly melampiaskan kemarahannya kepada Ritter karena terkesan menyembunyikan identitas lawan mereka, sehingga mengakibatkan banyak korban tewas dari tim Kelly. 3 bulan kemudian, Kelly memutuskan untuk pensiun dari anggota SEAL dan memutuskan untuk bekerja menjadi pengawal pribadi. Meskipun rencana itu kurang disetujui oleh Pamela, istrinya yang sedang hamil. Di tempat terpisah, salah satu tim operasi Suriah yang bernama Webb terlihat sedang berkumpul dengan anak dan istrinya. Ketika ia sedang membuang sampah di depan rumahnya, tiba-tiba muncul mobil dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak dia hingga tewas tergeletak di jalan. Sementara di Atlanta, Georgia, salah satu mantan anggota SEAL yang terlibat di dalam operasi Suriah yang bernama Rodi juga mengalami hal yang sama. Dia diberondong peluru oleh sekelompok orang yang menggunakan topeng ketika sedang menyetir di jalan. Setelah pulang dari acara pesta teman mereka, istri Kelly langsung tidur di kamarnya di lantai 2, sedangkan Kelly masih mendengarkan musik di lantai bawah. Tidak berselang lama, terlihat 4 orang tidak dikenal mendatangi rumah Kelly. Mereka mematikan listrik dan langsung masuk ke dalam rumah. Kelly mulai menyadari kalau ada yang tidak beres, dan dia langsung mengambil senjata, kemudian naik ke lantai atas di mana istrinya sedang tidur. Sayangnya, 4 orang tersebut berhasil masuk ke kamar istri Kelly dan langsung menembakinya sampai tewas. Tetapi anehnya, mereka malah menembak mati salah satu anggota tim mereka di kamar itu. Kelly yang sudah sampai di lantai 2 langsung menembaki mereka. Tetapi sayangnya Kelly tertembak dan mengalami luka parah. Sementara salah satu musuh berhasil kabur dengan luka tembak pada dirinya. Tidak lama ambulan datang dan membawa Kelly ke rumah sakit untuk dioperasi. Di tempat lain, terlihat Komandan Greer dan Ritter mengadakan pertemuan dengan anggota SEAL lainnya. Di tempat itu, Ritter mengatakan kalau peristiwa penembakan terhadap Kelly diakibatkan permasalahan pribadi yang menyangkut narkoba, senjata, dan informasi penting, sehingga perlu beberapa skenario untuk membuktikannya. Di mana hal itu membuat Komandan Greer marah kepada Ritter. Dia mengatakan bahwa Kelly bukanlah orang kriminal seperti yang ia katakan, dan dia juga mengungkapkan kecurigaannya kepada Ritter, yang sejak awal operasi di Suriah sepertinya menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Greer menjenguk Kelly di rumah sakit yang kondisinya sudah mulai membaik. Kelly mengatakan bahwa yang menyerang rumahnya merupakan orang-orang profesional, di mana salah satu orang berhasil kabur. Kelly meminta Greer untuk memberitahunya siapa yang bertanggung jawab atas penyerangan itu, yang mengakibatkan kematian istri dan calon anaknya. Namun Greer bilang belum mengetahui hal itu. Kalaupun mengetahui, dia tidak akan memberitahukan informasi negara yang bersifat rahasia kepada orang lain. Scene berpindah ke ruang kerja Komandan Greer, di mana Menteri Pertahanan Thomas Clay terlihat menemuinya untuk memastikan kepada Greer apakah Kelly dapat dipercaya. Setelah melakukan terapi rutin, kondisi Kelly sudah mulai membaik. Sementara di kantor CIA,
Clay melakukan pertemuan dengan Ritter dan Greer untuk membahas perkembangan kasus penembakan di rumah Kelly, di mana terungkap salah satu korban operasi di Suriah bernama Yuri Zelin, putra Nikolai Zelin yang merupakan ketua FSB, sehingga dimungkinkan serangan itu merupakan aksi balas dendam. Ritter pun lanjut memberitahukan bahwa CIA tidak mendukung melanjutkan penyelidikan atas kasus ini, karena dengan adanya kejadian ini, mereka anggap sudah impas dan menghindari konflik baru antara Amerika dengan Rusia. Greer kembali menemui Kelly dan memberitahukan ketiga identitas orang yang tewas di rumahnya. Namun orang keempat yang berhasil kabur belum diketahui identitasnya. Greer pun memberitahukan nama dan foto seorang diplomat asal Rusia yang mengeluarkan paspor penyerang rumah dia. Kelly kembali ke rumah dengan penuh rasa kekecewaan serta terlihat rasa dendam yang sangat memuncak ketika masuk ke kamar tempat istri dan calon anaknya dibunuh. Dia pun mengambil senjata yang disimpan di rumahnya dan berniat untuk mencari sendiri keberadaan orang keempat yang berhasil kabur, serta membongkar motif penyerangan itu. Rencana Kelly dimulai dengan membuntuti sang diplomat Rusia dan sengaja menabrak mobilnya. Kemudian dia membakar mobil tersebut. Setelah api menyala cukup besar, tiba-tiba Kelly masuk ke dalam mobil itu. Dia mendesak sang diplomat untuk memberitahukan identitas orang yang berhasil kabur dari rumahnya. Dalam kondisi takut dan terdesak, akhirnya dia memberitahukan identitas orang tersebut, yang bernama Viktor Rykov. Setelah itu Kelly menembak diplomat itu dan menyerahkan diri di depan polisi. Karena kejadian itu, Kelly pun dipenjara. Kejadian tewasnya diplomat Rusia itu pun mengakibatkan hubungan antara Rusia dan Amerika kembali memanas, yang diprediksi menimbulkan perang dingin di antara dua negara itu. Keesokan harinya, Komandan Greer menemui Kelly di penjara, di mana penghuni penjara itu sebagian besar mafia Rusia. Kelly mengatakan kalau dia punya informasi penting kepada Greer, tetapi Kelly hanya mau mengatakannya dengan satu syarat, yaitu dikeluarkan dari penjara itu. Setelah Greer pergi, penjaga penjara ingin membawa Kelly keluar dari sel tahanan. Tetapi karena curiga itu adalah rencana jahat dari orang Rusia, maka Kelly melakukan perlawanan ketika penjaga penjara masuk ke dalam sel, hingga terjadi keributan di sana. Tidak lama, Kelly dijemput oleh orang suruhan Menteri Pertahanan untuk membawanya keluar dari penjara. Kemudian dia dibawa ke sebuah tempat di mana Direktur CIA, Greer dan Ritter terlihat sudah berada di sana. Di tempat itu, Kelly memberitahukan bahwa orang yang berhasil kabur dari rumahnya bernama Viktor Rykov. Ternyata dia adalah orang Amerika yang menjadi mata-mata Rusia. Dia juga salah satu target dari CIA. Di mana yang diketahui CIA, Viktor Rykov sudah tewas. Dengan informasi itu, terungkap kalau Viktor Rykov masih hidup dan bersembunyi di Rusia. Dari pertemuan itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat merencanakan sebuah operasi penangkapan Viktor Rykov ke Rusia, di mana Clay mengajak Greer, Ritter, dan Kelly untuk bergabung ke dalam tim itu. Meskipun sebelumnya, Komandan Greer tidak setuju jika Kelly ikut dalam operasi itu, karena Kelly sudah bukan anggota SEAL, dan motif Kelly hanya untuk balas dendam atas kematian istrinya. Sementara operasi itu bertujuan untuk menangkap Rykov dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili. Beberapa hari kemudian, mereka bersiap pergi ke Rusia, di mana keberangkatannya dilakukan dari Jerman, dengan menggunakan pesawat komersil yang sudah dimodifikasi yang bertujuan untuk mengelabui negara Rusia. Di saat yang sama, Ritter datang dan mengingatkan untuk tidak meninggalkan jejak Amerika Serikat di sana. Tetapi bukannya ikut dalam pesawat, dia malah berangkat terpisah dengan tim yang lain, di mana hal itu membuat Kelly heran. Tidak lama setelah itu, mereka berangkat. Di dalam pesawat, Greer memperingatkan Kelly untuk mengikuti aturan operasi tersebut, karena Greer khawatir Kelly akan mengacaukan operasi tersebut dengan motif balas dendamnya. Sampailah mereka di perairan Rusia dan bersiap untuk melakukan penerjunan. Namun tidak diduga, keberadaan mereka diketahui oleh pesawat tempur Rusia
yang langsung menghujani mereka dengan tembakan dan rudal. Hingga pesawat terbelah menjadi dua dan jatuh ke laut. Di tengah keadaan yang terdesak dan hampir tenggelam, Kelly berusaha menyelamatkan perlengkapan mereka untuk menjalankan operasi itu. Mereka yang selamat dari kejadian itu langsung meneruskan perjalanan menggunakan perahu karet. Setelah sampai di sebuah dermaga, mereka mulai merasa pesimis untuk meneruskan operasi itu. Dan mereka juga curiga jika ada salah satu anggota tim mereka yang membocorkan operasi itu. Kecurigaan Kelly pun langsung mengarah ke Ritter yang tidak ikut dalam penerbangan itu. Akhirnya mereka menemui Ritter, di mana saat mereka datang, Ritter terlihat sedang bersama dengan beberapa orang Rusia dan terlihat sekoper uang di hadapan mereka. Merasa kecurigaannya semakin beralasan, Kelly pun langsung menyerang dan mencekik Ritter, serta memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ritter pun mengatakan kalau orang Rusia itu akan membantu mereka mencari keberadaan Rykov di Rusia, dan uang itu sebagai imbalan untuk mereka. Mendengar penjelasan itu, Kelly pun akhirnya melepaskan Ritter. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan lokasi Rykov. Dari dalam gedung tempat mereka berada, Kelly sudah membidik Rykov dan ingin langsung menembaknya. Karena teringat pesan dari Greer ketika di dalam pesawat, ia pun mengurungkan niatnya itu. Malam harinya mereka mulai melakukan penyerbuan ke gedung tempat Rykov bersembunyi. Kelly yang berhasil memasuki ruangan Rykov langsung mengunci pintu sehingga teman-temannya tidak bisa masuk, karena dia berniat untuk menghadapi Rykov sendirian. Tetapi alangkah kagetnya, ternyata Rykov sudah mengetahui kedatangan Kelly. Dan tidak cuma itu, Rykov juga mengenakan rompi penuh dengan bom di badannya. Sebelum Rykov meledakkan diri, dia mengaku kepada Kelly bahwa dia adalah mantan anggota CIA. Dan pertemuan mereka di sana memang sudah direncanakan oleh seseorang. Dari sini terungkap bahwa mereka berdua hanyalah pion yang melayani seorang raja yang sama. Pada saat bersamaan, mereka diserang oleh sniper dari gedung kiri dan kanan mereka. Tetapi anehnya, sniper itu tidak hanya menembaki Kelly dan tim, tetapi dia juga menembaki polisi Rusia yang datang ke tempat itu. Dari sini Kelly dan Greer mulai menyadari kalau operasi ini adalah sebuah jebakan untuk mereka. Sebuah konspirasi pemerintah untuk meredam konflik antara Amerika Serikat dan Rusia. Dengan membiarkan mereka mati di Rusia, akan membayar kematian 3 orang Rusia dan diplomat Rusia yang terbunuh di Amerika Serikat. Kelly yang sudah bukan menjadi bagian dari anggota militer Amerika Serikat, berniat mengorbankan dirinya dengan menyerang militer dan polisi Rusia dari atas gedung, supaya tim yang lain bisa melarikan diri dari gedung itu. Rencana itu pun berhasil. Komandan Greer dan tim berhasil melarikan diri dari tempat itu. Tetapi Kelly yang hanya seorang diri mulai kewalahan dengan serangan dari militer Rusia. Kelly mencoba turun ke lantai bawah gedung itu. Sesampainya di lantai dasar, dia langsung melemparkan tas yang berisi granat ke arah militer Rusia, hingga terjadi ledakan yang sangat hebat. Setelah itu, tidak lagi terdengar suara tembakan dari dalam gedung. Di saat yang sama, Kelly pun keluar dari gedung itu mengenakan seragam tentara Rusia dan langsung menaiki mobil ambulan menuju ke persembunyian tim Amerika Serikat yang lain. Keesokan harinya, mereka meninggalkan markas. Di atas kapal, Ritter mengatakan akan melaporkan ke pemerintah Amerika Serikat bahwa Kelly sudah mati, serta memberikan Kelly sejumlah uang. Hal itu dilakukan Ritter untuk mempermudah Kelly mengungkap siapa dalang dari operasi jebakan ini.
Dari sini, Kelly mulai menyadari bahwa Ritter bukanlah pengkhianat seperti yang ia kira sebelumnya. Satu-satunya orang yang dicurigai Kelly adalah Clay, Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang menyusun rencana itu. Singkat cerita, Kelly berhasil kembali ke Washington DC dan menemui Clay di sana, di mana Clay kaget melihat Kelly yang masih hidup. Kelly pun memberitahukan sesuatu hal kepada Clay serta memberikan pertanyaan kepadanya, di mana jawaban dari pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwa Clay adalah dalang dari semua ini. Akhirnya Kelly membawa Clay ke dalam mobilnya. Setelah Kelly mengancam akan menghabisi keluarganya, akhirnya Clay pun mengaku kalau dia dalang di balik semua ini. Clay ingin memulai perang dingin baru supaya meningkatkan ekonomi Amerika Serikat dan mempersatukan rakyat Amerika Serikat karena saat ini terpecah belah. Mendengar penjelasan itu, Kelly menjadi naik pitam karena tidak disangka pembunuh istrinya adalah atasannya sendiri yang selama ini ia percaya dan ikuti semua perintahnya. Kelly tiba-tiba membanting setir mobilnya hingga mengakibatkan mobilnya menabrak pembatas jalan dan masuk ke dasar sungai. Kelly berhasil keluar dari mobil itu dengan bantuan dari Greer, sementara Clay tewas tenggelam dengan tangan terikat. Beberapa hari kemudian, militer Amerika Serikat melakukan upacara pemakaman Kelly, di mana upacara itu hanya settingan atau sebagai kedok untuk menghilangkan jejak Kelly. Setelah itu, Ritter menyerahkan rekaman pengakuan Clay yang merupakan sebuah kejahatan besar kepada pemerintah. Atas jasanya mengungkap kejahatan itu, pemerintah memberikan Kelly identitas baru yang sudah disiapkan oleh Ritter sebelumnya dan diserahkan langsung oleh Greer. Dengan identitas baru itu, Kelly akan menjalani kehidupan barunya dengan nama John Clark. 1 tahun kemudian, Ritter menemui Kelly di Washington DC, di mana saat itu Ritter sudah menjadi direktur CIA. Di sana Kelly meminta tolong kepada Ritter untuk menyampaikan rencananya kepada presiden, di mana Kelly ingin membentuk tim kontraterorisme multinasional yang bernama Rainbow, yang beranggotakan orang-orang hebat dari beberapa negara, yang bertujuan untuk mengungkap kejahatan internasional yang menyangkut dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi kejahatan serupa yang mungkin akan terjadi lagi. Kemungkinan hal itu akan menjadi sequel film ini. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.